Selamat datang pada video project berita kami dari kelompok 6. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan dan teman saya. Nama saya Muhammad Bagas dan teman saya. Nama saya Lovia Fedora. Baik, pada project ini kami membuat website berita. Jadi pada presentasi ini kami akan membahas proyek website berita yang kami beri nama Fufu Fafa News. Kami akan menjelaskan deskripsi website termasuk tujuan pembuatannya, kategori berita yang disediakan, serta fitur-fitur unggulan yang kami kembangkan. Selanjutnya, kami akan memaparkan elemen-elemen utama dari tampilan serta menjelaskan cara kerja kode-kodenya. Oke, ya, saya akan menjelaskan keunggulannya pada website kami. Yang pertama, desain responsif yang memungkinkan website tampil optimal di berbagai perangkat, baik desktop maupun mobile. Yang kedua, navigasi yang sederhana dan terstruktur, sehingga memudahkan pengguna dalam menemukan informasi dengan cepat. Dan yang terakhir, website kami menyediakan beragam kategori berita seperti dunia, kesehatan, dan hiburan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan informasi pengguna dari berbagai bidang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang permasalahannya. Yang pertama, bagaimana merancang website berita yang memiliki tampilan menarik dan mudah digunakan. Yang kedua, apa saja fitur yang perlu diintegrasikan agar pengguna dapat mengakses berita dengan mudah dan interaktif. Ketiga, bagaimana cara mengelola dan mengorganisasi konten berita agar sesuai dengan kategori dan mempermudah pencarian. Dan ini adalah solusinya. Yang pertama, menggunakan tata letak yang sederhana, responsif di berbagai perangkat, dan pilih warna serta font yang mudah dibaca untuk meningkatkan kenyamanan pengguna. Yang kedua, mengintegrasikan fitur pencarian, kategori berita yang jelas, serta elemen interaktif seperti komentar, berbagi media sosial, dan konten multimedia untuk memperkaya pengalaman pengguna. Dan yang terakhir, mengelompokkan berita berdasarkan kategori dan tag. Gunakan sistem manajemen konten atau CMS untuk mempermudah pengelolaan, dan sediakan fitur filter serta rekomendasi berita untuk mempermudah pencarian. Baik, ini saja presentasi kami. Akan kami lanjutkan pada penjelasan kode dan demo video website kami. Halo semuanya, saya Lovia. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan elemen-elemen utama dari halaman website yang sudah kami buat. Dimulai dari homepage-nya. Pertama, di atas pojok kiri ini, namanya adalah header, yang terdapat nama website kami yaitu Fufu Fafa News, yang diberi tampilan berwarna merah. Header ini menjadi elemen branding utama yang memastikan pengguna langsung mengetahui identitas platform kami saat pertama kali membuka website. Selanjutnya, di bagian atas halaman yang di tengah-tengahnya, terdapat navigation bar, yang merupakan elemen penting untuk memudahkan pengguna menjelajahi website kami. Menu pada navigation bar ini terdiri dari beberapa kategori, yaitu ada home, world, foods, finance, health, dan entertainment. Dan kami juga menambahkan fitur tambahan seperti watch dan listen. Di bagian kanan navigation bar-nya, terdapat tombol profil dan login untuk memberikan akses personalisasi bagi pengguna yang sudah memiliki akun. Di bagian tengahnya terdapat homepage. Kami menampilkan headline berita utama dengan gambar dan tulisan yang besar. Misalnya ini terdapat berita tentang Mendidasmen AI dan coding akan diajarkan mulai kelas 4 SD. Selain itu, di sebelah kanannya kami juga menambahkan kolom berita yang sedang trending atau sedang populer yang menampilkan berita ini, misalnya mengapa anggota DPR kompak mencecar Jaksa Agung terkait kasus Tom Lembong. Dan juga di bawahnya ada berita PPN tetap naik jadi 12% mulai 1 Januari 2025 alasannya. Nah, di bagian bawahnya kami mau menambahkan footer. Kami merancang footer ini untuk memberikan informasi tambahan bagi pengguna. Footer ini mencakup beberapa elemen seperti slogan yang ada di sini, News We Can Trust, yang menekankan nilai-nilai
kami sebagai platform berita yang dapat dipercaya. Kami juga menyediakan fitur seperti ini media yang langsung terkait ke akun kita masing-masing, ada Facebook, Twitter, Instagram, dan LinkedIn. Dan di bawahnya ini kami juga mencakup informasi seperti hak cipta, tentang kami, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya kita ada di bagian Word. Di bagian Word ini ada mengenai tentang berita-berita yang ada di dunia nih, yang mengenai global politik seperti contohnya ada Elon Musk berjumpa dengan perwakilan bangsa-bangsa dari Iran, dan ini ada pertemuan antara Trump dan Xi Jinping. Baru di slide di kontainer sebelahnya ada Trump yang menang di 2 putaran. Lalu di bawahnya ada berita-berita tentang serangan Israel ke jalur Gaza. Baik, selanjutnya ada juga serangan Rusia ke Ukraina. Lalu ada bantuan dari PBB untuk Gaza. Baik, selanjutnya saya menjelaskan di navbar bagian foods. Di foods ini ada beraneka ragam makanan. Yang pertama ada udang mentega, soto ayam, makanan kambing, pakan ayam, nasi uduk usu. Lalu di bawahnya, di kontainer bawahnya ada 5 manfaat minum air rebusan serai di pagi hari untuk kesehatan. Lalu ada resep gulai tempe, lalu ada manfaat kesehatan tomat cherry. Lalu di kontainer bawahnya ada juga manfaat dari biji adas, lalu ada penjelasan tentang teh kunyit, lalu ada resep untuk pembuatan ayam goreng crispy. Baik, selanjutnya kita pindah ke navbar finance. Di finance ini ada tentang harga dari saham-saham yang ada di Indonesia, yang ada di indeks IHSG. Lalu di kontainer bawahnya ada penjelasan tentang saham-saham apa yang lagi gacor kali. Baru ada juga di kontainer sebelah lagi ada penjelasan dari BI tentang uang yang beredar tumbuh terus menjadi 9.078 triliun pada Oktober 2024. Lalu ada juga analisis penerbitan obligasi hijau BNI bisa jadi acuan perbankan. Lalu di bawahnya ada berita tentang pemilik emas Antam harus bahagia karena kenaikan harga menjadi Rp1.500.000 per gramnya. Lalu ada juga berita tentang 4 langkah persiapan penting sebelum memulai investasi saham. Lalu ada di konten sebelah lagi ada Permata Bank optimis dana kelolanya tumbuh double digit pada 2025. Baik, kita akan pindah ke navbar health atau kesehatan. Di sini ada tips untuk menjaga kebugaran dan tips untuk menjaga kesehatan pada tubuh kita. Yang pertama, di kontainer di atasnya ada berlari yang fungsinya adalah meningkatkan kesehatan. Lalu ada bersepeda, kemudian ada yoga, ada berenang, dan jogging. Kemudian di kontainer bawahnya ada tentang kandungan yang madu yang bisa menurunkan trigliserida dan ulasannya. Lalu kemudian ada penjelasan tentang makanan apa yang bisa menurunkan gula darah dengan cepat. Lalu kemudian di sebelah lagi ada rahasia-rahasia dari artis Korea untuk menjaga kulitnya tetap sehat dengan jaga pola makan minum dan kolagen. Kemudian di kontainer bawahnya ada konsumsi 3 nutrisi agar kulit glowing bercahaya. Kemudian di sebelahnya ada berita tentang 10 cara memutihkan gigi kuning secara alami, bisa pakai siwak. Lalu di kontainer sebelahnya ada cara mencegah diabetes ala orang Jepang yang ternyata selama ini simple. Lalu kita pindah ke berita entertainment. Di entertainment ini ada film-film yang lagi top-topnya atau lagi banyak ditonton oleh orang-orang pada tahun 2024 seperti Deadpool, Minions, dan Kung Fu Panda. Baik, di kontainer bawahnya ada tentang daftar pemenang Mama Awards 2024. Lalu di sebelahnya ada film yang raih pendapatan 1,8 triliun di Amerika. Lalu di kontainer sebelah lagi Squid Game sampai ujung mati ramekan Netflix Desember 2024 ini. Baik, di bawahnya, di kontainer bawahnya ada berita tentang Isyana Sarasvati buka konser penggalan dengan menampilkan lagu Seriosa. Lalu di sebelahnya ada Yeri Red Velvet dan Liun Saim akan bintangi Bleach X Rage musim 2 atau season 2. Lalu di sampingnya ada berita tentang Leodra dan Disney berkolaborasi untuk soundtrack film Moana. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang modal profil dan login yang kami miliki dalam website ini. Yang pertama adalah login. Jika user belum memiliki password dan email yang sudah terdaftar, maka ia dapat mendaftarkan dirinya. Di sini seperti dia memasukkan namanya, lalu passwordnya, dan ketika semua field sudah terisi, user akan menekan tombol sign up. Dan website akan menampilkan pop-up pesan berhasil mendaftar.
Di sini user akan memasukkan email dan password yang sudah dia masukkan sebelumnya. Nah, apabila user sudah masuk, tombol yang tadinya bernama sign in akan berubah menjadi nama email user tanpa @gmail.com-nya. Di dalam profil, user dapat menyimpan data dirinya, seperti nama, jenis kelaminnya, umurnya, dan juga nomor handphonenya. Dan user juga dapat menyimpan data-data yang telah diisinya. Dan ketika semua field telah terisi, akan menampilkan pop-up pesan profil berhasil disimpan. Di sini juga user dapat menambahkan berita-berita yang disukainya agar bisa disimpan untuk dibaca suatu saat nanti. Di sini seperti ini, dan ditekan tombol bookmark, maka muncul pop-up berita berhasil di bookmark. Dan berita yang sudah di bookmark ini akan muncul di laman profil. Ketika judul berita yang sudah disimpan diklik, maka berita tersebut yang sudah disimpan akan secara otomatis menampilkan isi lengkapnya. Seperti ini. Lalu di sini juga kami menyediakan kolom watch, yaitu yang berisikan video tentang berita terkini. Dan lalu kami juga memiliki listen, yaitu podcast-podcast yang sedang trending pada saat ini. Dan apabila user ingin logout, maka ia dapat mengeluarkan akunnya di sini. Ketika logout akan menampilkan pop-up Anda telah logout. Sekian dari saya tentang modul-modul yang kami punya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian JavaScript-nya. Function handle navigation adalah untuk menghandle seluruh navigasi untuk perpindahan halaman pada website tersebut. Oke, function event prevent default adalah untuk mencegah halaman terreload kembali saat membuka halaman baru. Function category section adalah untuk menampilkan seluruh kategori berdasarkan ID-nya. Function show berita adalah di mana ketika user mengklik judulnya maka akan dibawa ke laman berita fullnya. Lalu ada function back to home, yaitu untuk mengatur tombol agar mengarahkannya kembali ke home. Oke, lalu ini adalah modul login pop-up-nya. Di sini juga terdapat sign in-nya dan sign up. Ini dia adalah function show pop-up-nya. Lalu di dalam website kami juga tersedia function save profile, yaitu untuk agar data diri yang diisi oleh user dapat tersimpan di dalam local storage. Lalu ada function add bookmark. Apabila user ingin menyimpan halaman beritanya, maka tersedia tombol bookmark dan akan bisa dilihat di dalam profil. Lalu ada bookmark section, apabila user menghapus atau menambah, akan otomatis terupdate di dalam laman profil. Lalu ada function subscription, yaitu untuk menampilkan subscription. Apabila subscription-nya tidak ada, maka akan menampilkan tidak ada. Jika subscription-nya sudah
diperbarui, maka akan ada subscription saat ini. Lalu ini adalah sektor-sektor yang di bagian finance yang mengalami penurunan atau kenaikan. Lalu ini adalah running text, di mana setiap kategori mempunyai running text dan itu diinput di JavaScript-nya di bagian ini. Ini adalah perintah untuk menjalankan animasi teks tersebut. Oke, sekian JavaScript yang kami punya dari website kami. Terima kasih.